menggali lebih jauh pengertian animasi. Animasi itu apa sih? Nah ini Bapak Ibu, menurut Munir, animasi adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame terdiri dari satu gambar. Mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu, animasi adalah susunan gambar yang bergerak Bapak Ibu, berurutan gitu dan bergerak gitu. Oke, selanjutnya nih keuntungan menggunakan animasi untuk pembelajaran. Nah, kita akan belajar akan belajar menggunakan animasi ya. Terus manfaatnya itu apa sih Bapak Ibu? Nah, yang pertama itu peningkatan pemahaman. Ketika kita menggunakan animasi untuk pembelajaran, kita memiliki kebebasan untuk membuat ilustrasi atau mengambil ilustrasi tertentu dalam materi kita. Jadi, pemahaman siswa itu akan lebih meningkat karena ada contoh nyata, ada ilustrasinya gitu Bapak Ibu. Yang kedua itu meningkatkan imajinasi. Ya seperti yang tadi, ketika kita menggunakan animasi, peserta didik akan lebih apa ya melihat contoh-contoh, melihat misal rotasi bumi dan lain sebagainya gitu. Jadi imajinasi mereka bisa meningkat gitu. Nah, yang ketiga itu pembelajaran mandiri. Ketika Bapak Ibu sudah membuat animasi pembelajaran, Bapak Ibu tinggal serahkan itu ke siswa dan siswa akan bisa belajar mandiri. Bisa didampingi Bapak Ibu atau bisa juga tidak didampingi. Jadi peserta didik bisa menonton saja gitu video animasi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, yang keempat yaitu motivasi dan minat. Sudah tidak umum ya Bapak Ibu, kalau menggunakan animasi untuk pembelajaran itu, siswa cenderung lebih berminat untuk melihat, lebih cenderung termotivasi untuk belajar gitu Bapak Ibu. Itu tadi keuntungan menggunakan animasi untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kenapa menggunakan PowerPoint? Kan kemarin kita belajar menggunakan Canva, uh, Plotagon, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita mau menggunakan PowerPoint. Kenapa sih menggunakan PowerPoint? Nah, Bapak Ibu, saya merangkum 4 poin. Kenapa sih Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran? Uh, video pembelajaran, untuk animasi pembelajaran ya. Yang pertama itu sering digunakan. Saya yakin Bapak Ibu di sini seenggaknya pasti satu kali atau dua kali udah pernah membuka atau bahkan sering menggunakan PowerPoint ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih apa ya? Tidak perlu belajar hal baru lagi, cukup dimaksimalkan yang ada gitu. Nah, yang kedua itu pilihan animasinya melimpah. Nah, di PowerPoint itu, Bapak Ibu, ada tab khusus namanya tab animation. Di situ tuh pilihannya banyak banget. Ada animasi masuk, animasi keluar, ada animasi bergerak ya pas tampil di sela-sela layar dan lain sebagainya gitu. Jadi bermacam-macam lah. Bapak Ibu bisa manfaatkan itu semua nanti ketika akan menggunakan atau akan membuat animasi pembelajaran gitu. Yang ketiga mudah digunakan. Ya karena Bapak Ibu sudah sering menggunakan PowerPoint pastinya ya, atau seenggaknya sudah pernah mencoba gitu. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan layout UI UI-nya dari PowerPoint. Jadi Bapak Ibu tinggal, dan memang UI dari PowerPoint itu mudah digunakan Bapak Ibu. Tombolnya jelas, oh ini dianimasi ini. Jadi bisa kalau mau animasikan misal objek atau gambar tinggal diklik langsung saja gitu. Nah, yang keempat itu tidak memerlukan internet. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang terkendala internet atau apa gitu nanti, atau misal pas lagi buat animasi gitu eh, sedang di tempat yang tidak proper, sedang di tempat yang eh, internetnya kurang stabil gitu intinya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint ya karena di sini Bapak Ibu eh, mengoperasikannya itu ya offline gitu Bapak Ibu, langsung di laptop saja, tidak perlu tambahan internet gitu. Tapi ya mungkin kalau membuat yang lebih bagus lagi kan mungkin perlu internet ya Bapak Ibu karena mungkin untuk referensi dan lain sebagainya gitu. Tapi patokan di sini PowerPoint itu ketika Bapak Ibu mau membuat animasi ya tidak perlu menggunakan internet intinya gitu. Nah, ini langkah-langkah membuat animasi menggunakan PowerPoint yang Bapak Ibu bisa nanti praktekkan ya. Yang pertama membuat skrip materi. Nah, Bapak Ibu kan langkah pertama Bapak Ibu, Bapak Ibu mapel apa gitu yang terus materi apa yang mau digunakan, terus dibuat skripnya Bapak Ibu. Terus yang kedua itu siapkan aset animasi gitu. Asetnya ya yang dimaksud aset di sini mungkin gambar-gambarnya, ilustrasinya dan lain sebagainya gitu. Misal background dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah menyiapkan aset animasi, Bapak Ibu bisa menyusun dan mendesain slide animasi. Nah, setelah sudah kita pergi ke PowerPoint,
kita tempel-tempelkan background-nya, terus orangnya, terus teks-teks yang diperlukan, tinggal disusun di situ Bapak Ibu. Nah, langkah yang keempat, animasikan slide dan isinya. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah menyusun langkah sebelumnya kan sudah menyusun desain dan slide ya. Nah, Bapak Ibu bisa menganimasikan transisi atau animasi per objeknya gitu. Dibuat uh, sebebasnya gitu Bapak Ibu. Sekreasinya intinya gitu. Nah, yang terakhir, uh, kalau sudah semua ya sudah animasi sudah siap digunakan. Nah, berikut ini referensi untuk aset gambar Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu Google Image. Menurut saya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya di Google itu ada Google Image, Bapak Ibu bisa manfaatkan itu untuk mencari background, mencari karakter, mencari apapun gitu. Free pick. Nah, yang kedua itu free pick. Di free pick itu sama, tapi dia cenderung lebih terkhusus untuk ilustrasi Bapak Ibu nanti bisa dikunjungi. Nanti saya juga akan uh, menampilkan website Freepik itu gimana gitu. Yang ketiga itu Pinterest ya, lambangnya P itu sama seperti Freepik dan Logpick itu ya sama seperti Freepik juga. Tapi nanti kita pas prakteknya kita akan lebih menggunakan Freepik untuk membuat animasi pembelajaran gitu. Nah, nah kan animasi ya Bapak Ibu. Animasi itu gabungan ya selain gambar juga ada audionya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 referensi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat sebuah animasi. Yang pertama yaitu website Pisabai. Nanti di sini ada banyak musiknya juga, audio library dan YouTube audio library. Nah, di sini ya Bapak Ibu, YouTube audio library pastinya apa ya, kalau yang YouTuber dan lain sebagainya sudah sering menggunakan dan tidak kena copyright intinya kalau dipakai YouTube audio library gitu. Nah, kalau di PowerPoint Bapak Ibu itu bisa menggunakan suara sendiri atau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ada mic atau tidak mau menggunakan suara sendiri untuk mengisi suara di animasi di karakter-karakternya Bapak Ibu bisa mengunjungi prosa.ai. Di sini Bapak Ibu nanti akan apa namanya ya bisa lebih menggunakan karakter lain intinya suara-suara lain Bapak Ibu tinggal ketikkan saja misal hai nama saya siapa gitu terus saya pada malam hari ini kita akan belajar kayak gitu atau pada materi ini kita belajar tentang apa gitu jadi Bapak Ibu siapkan teksnya dari skrip tadi nanti dimasukkan ke website prosa.ai ini belajar aja Bapak Ibu nanti di situ teks tersebut akan berubah menjadi sebuah suara gitu. Sebenarnya ada lagi CapCut Bapak Ibu yang sering menggunakan mungkin di situ juga ada mungkin ini yang software ya Bapak Ibu yang diinstal di laptop. Di CapCut itu Bapak Ibu bisa tool namanya text to speech juga Bapak Ibu teks dirubah menjadi speech teks dirubah menjadi suara gitu. Tapi ya itu install aplikasi Bapak Ibu jadi rada lebih ribet kalau prosa.ai ini bentuknya website jadi Bapak Ibu nanti bisa dikunjungi nanti saya juga akan praktek menggunakan prosa.ai Bapak Ibu